Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema, meminta, mencari, dan mengetok. Renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang kita baca ini secara singkat menjelaskan tentang bagaimana doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Saudara, setiap manusia dilahirkan dengan banyak kebutuhan tanpa terkecuali. Masalahnya apa yang kita butuhkan tidak selalu bisa langsung kita adakan karena berbenturan dengan berbagai macam hal di dalam kehidupan saya dan saudara. Bersyukur kita punya Tuhan yang sangat memahami akan hal ini. Dia tahu bahwa di dalam keseharian kita membutuhkan hal-hal penopang hidup ini. Ayat firman Tuhan yang kita baca di atas menunjukkan langkah-langkah yang harus kita lakukan agar doa-doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Dan langkah-langkah ini adalah langkah-langkah aktif, bukan langkah-langkah pasif berdiam diri, tapi langkah-langkah kerja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada 3 langkah-langkah yang kita baca di ayat 7 tadi. Yang pertama, bisa dikatakan mintalah. Jelas Bapak Ibu dari firman Tuhan ini mengatakan sumber segala berkat yang kita butuhkan ada pada Tuhan kita. Dan yang harus atau yang perlu kita lakukan dalam langkah ini adalah dengan iman. Jadi kita meminta dengan iman dan kita harus percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik kepada saya dan saudara. Dan yang kedua di sana dikatakan carilah. Di sini kita diperintahkan. Jadi ada satu kata kerja yang penting. Kita diperintahkan untuk mencari kehendak Allah. Kenapa sih kita harus mencari kehendak Allah, bukan kehendak saya atau kehendak saudara? Kita disuruh untuk mencari kehendak Allah karena Allah sangat mengerti. Dia sangat tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Ketika kita mencari dengan segenap hati kehendak Allah ini, maka kita akan menemukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam kehidupan anak-anaknya. Inilah yang perlu kita pahami. Jadi poin yang kedua, kita harus mencari kehendak saudara. Dan poin yang ketiga bisa dikatakan ketoklah. Saudara, dalam dunia rohani ada pintu-pintu yang tidak bisa kita buka sendiri karena keterbatasan kita manusia. Hanya Allah yang bisa membuka pintu tersebut bagi saya dan saudara. Karena hal ini berbicara tentang pintu kemurahan, pintu belas kasihan, dan pintu berkat. Oleh karena itu, di sana dikatakan di ayat 7 dikatakan tadi kita diminta untuk apa? Poin yang ketiga, kita diminta untuk mengetuk. Hal ini berbicara tentang kita harus tekun menantikan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk membukakan pintu bagi saya dan saudara. Kalau saudara sudah buka hati, dengan iman saudara sudah datang kepada Tuhan, saudara sudah melakukan kehendaknya Tuhan, maka pintu untuk memberkati saudara itu adalah haknya Tuhan untuk membuka bagi saudara. Saudara tidak bisa memaksa Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana kita tuh bisa tahu kehendak Allah? Sehingga yang kita minta memang yang Allah sediakan buat kita, dan yang kita ketok adalah pintu dari Allah yang seharusnya kita masuk.
Hal ini bisa kita mengerti tidak dengan cara yang lain, kecuali dengan cara kita memelihara kedekatan hati kita dengan hatinya Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Dia sang pemilik hidup kita, sehingga pikiran kita bisa memahami pikirannya Tuhan, dan keinginannya bisa menjadi keinginan kita. Inilah yang perlu kita pahami sebagai anak-anaknya Tuhan. Dan poin yang terakhir, bagaimana kita memulai hal ini? Inilah yang sangat penting, saudara. Kita berdoa setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari. Di sana kita akan menemukan arahan-arahan dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sediakan waktu untuk kita tenggelam dalam hadiratnya. Nah, di dalam hadiratnya ini kita akan temukan pimpinan dan arahan dari Tuhan sendiri. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan ketiga poin ini, saya percaya kita akan berjumpa dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, demikian renungan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.